Selamat siang, Pak Tio. Pak Tio ini adalah salah satu tim marketing dari kawasan industri dan pergudangan Siri, teman-teman ya. Pak Tio, mau tanya nih, biasanya kalau beli rumah itu kan kita udah tahu ya, kapan timingnya beli rumah. Biasanya itu kan kalau orang mau menikah, itu udah buru-buru cari rumah, ya kan? Kalau mau cari tanah, orang yang kelebihan duit, mau investasi tanah. Nah, kalau beli gudang, ini mungkin banyak yang nggak tahu nih, ciri-ciri orang dengan situasi yang harus beli gudang, itu apa? Pada prinsipnya kalau gudang itu beda kayak rumah yang kita butuh untuk tempat tinggal kita baru cari. Betul. Atau tanah itu untuk investasi. Kalau gudang itu sebaiknya waktu yang tepat adalah sekarang. Karena properti setiap tahunnya akan naik terus. Ya. Sedangkan kalau untuk kebutuhan gudang ini meskipun tidak dipakai sekarang, itu memiliki nilai investasi juga. Jadi sebelum dipakai sendiri mungkin bisa disewa-sewakan terlebih dahulu. Oke, garis besarnya hampir seperti rumah ya. Jadi kalau misalnya mau investasi, salah satunya juga bisa investasi di gudang, begitu ya. Nah, kalau untuk usaha nih, ciri-ciri usaha yang memerlukan gudang itu seperti apa, Kak? Jadi pada prinsipnya kalau dengan peraturan yang sekarang ya, hampir semua jenis usaha itu membutuhkan gudang atau pabrik istilahnya. Ya. Nah, spesifikasi di tempat kita itu sudah memenuhi semuanya. Jadi udah ada izin industrinya, itu jadi bisa untuk produksi maupun gudang. Oke, seperti itu. Oh, jadi kalau di sini itu bisa 3-in-1 juga ya? Ya. Jadi bisa buat gudang, buat pabriknya juga, buat kantornya juga. Betul. Nah, usaha ini kan macam-macam Pak ya? Pebisnis di Indonesia apalagi itu kan macam-macam kan, dari yang mulai UMKM sampai yang memang sudah PT besar gitu kan. Nah, kira-kira nih, misalnya nih saya punya CV nggak terlalu besar, tapi dibilang kecil juga nggak bisa. Tapi bingung untuk menentukan ukuran gudang yang sesuai dengan usaha saya. Mungkin ada cara terbaik untuk mengkira-kira, jadi supaya pelanggan itu nggak salah beli ukuran gitu loh. Kalau selama ini dari yang sudah ada ya, mereka biasanya akan survei terlebih dahulu, mereka akan menghitung kebutuhannya seperti apa, karena kan ada yang gudang, mereka cuma buat gudang stok, tapi ada yang untuk usaha produksi, mereka akan menaruh mesin, terus bahan bakunya, barang jadi yang seperti apa. Nah, jadi mereka akan survei lokasi dulu, terus menghitung luasan-luasan yang dibutuhkan, baru ketahuan kebutuhannya seperti apa. Jadi kalau di sini tuh bisa survei dulu, Pak? Pastinya. Datang, survei, lihat-lihat tipe-tipenya dulu, kan soalnya macam-macam ya tipenya ya. Betul. Saya kira datang ke sini tuh udah harus langsung beli loh. Ternyata boleh survei dulu ya? Ya, harus konsultasi dulu dong. Oke, jadi bisa dikonsultasikan ya, kebutuhannya disesuaikan, terus mungkin usahanya apa. Oke, baik juga ya di sini ya ternyata. Pak, mungkin banyak orang awam di luar sana. Yang saya tahu, saya termasuk salah satu orang awam ya kan Pak. Gudang itu kan biasanya di jalan raya, betul kan? Ya, ada beberapa yang di jalan raya. Terus supaya mungkin ada mindset yang bilang bahwa gudang kalau di dalam kawasan pergudangan akan lebih mahal daripada di luar kawasan pergudangan. Yang mau saya tanyakan adalah, memangnya apa sih perbedaan yang signifikan gudang di dalam kawasan pergudangan dan di luar kawasan pergudangan? Oke, bagi yang merasa gudang di dalam kawasan lebih mahal dibanding bangun sendiri di jalan raya, itu sebenarnya bisa dibilang hampir salah. Oke. Karena pada prinsipnya di dalam kawasan itu secara prinsip perizinan sudah lengkap. Jadi mereka nggak perlu urus izin-izin lainnya, sudah include semuanya dari dalam kawasan. Yang kedua, ya biaya-biaya tak terduga itu sudah nggak ada kalau di dalam kawasan. Oke, biaya tidak terduga itu seperti apa, Pak? Biaya tidak terduga ya pasti ada pungli-pungli. Bener. Iya. Kalau misalnya di jalan raya gitu, preman-preman datang gitu kan, uang keamanan gitu. Kalau di sini udah include. Oh, maksudnya sudah diurusin maksudnya kan? Tidak ada pungli. Tidak ada pungli begitu kan? Semuanya lewat jalur resmi semua. Jalur profesional. Ya. Oke. Apa lagi perbedaan signifikannya, Pak? Kemudian kalau di jalan itu kan kadang ada yang akses jalannya kecil,
ada yang besar. Itu semua kembali ke lokasi juga. Kalau di dalam kawasan yang sudah memiliki konsep seperti Siri, salah satunya, dia kan untuk ROW jalan itu kan sudah ada minimumnya, sehingga akses jalan lebar, sehingga akses keluar masuk kontainer itu tidak terganggu. Kan misal kalau jalannya kecil, ini ada kontainer masuk, sedangkan dari arah berlawanan ada kontainer keluar. Nah, itu jalannya nggak cukup, siapa yang ngalah duluan ini? Betul. Masuk akal, betul. Sebelum kita ngomongin masalah jalan perjalanan, berarti lokasi itu juga salah satu yang sangat menentukan gudang tersebut bagus atau tidak, gitu ya Pak ya? Ya, betul. Kalau lokasi dari pergudangan Siri ini, apa yang bisa ditonjolkan Pak? Siri ini dikenal dengan konsepnya yang 3-in-1, yang seperti tadi, ada kantor, bisa untuk gudang, bisa untuk produksi juga. Selain itu, desainnya sudah desain modern warehouse. Modern warehouse, kita juga menggunakan spek-spek premium. Untuk kantor, kita menggunakan bahan premium juga. Jadi, kalau mungkin di luaran ada yang membangun dengan kondisi kantor seadanya. Kalau di tempat kita kan kantornya sudah sesuai kebutuhan lah istilahnya, tidak perlu banyak renovasi, mungkin tinggal menambah sekat-sekat aja sudah bisa langsung operasional. Oke, kalau akses jalan masuk, jalan keluar, truk, itu semua jenis truk bisa masuk kan ya Pak? Ya, karena ini ROW minimal kita itu 18 meter persegi. ROW minimal. Minimal 18 meter. ROW minimal. Terus kita sistemnya juga one gate system. Akses masuk kita dari Jalan Raya Lingkar Timur itu lebarnya 100 meter. Oh, I see. Dan ini kalau saya lihat juga dekat dengan pintu tol ya? Dekat pintu tol juga. Sama pusat kota? Kalau dengan pusat kota Sidoarjo mungkin bisa ditempuh cuma 5-10 menit aja. Pak Tio, sampai sejauh ini, saya yakin udah banyak sekali tenan-tenan yang buka gudang di sini, yang beli gudang di sini. Ya. Kalau boleh di-spill dikit lah, kira-kira tuh apa aja sih bisnis mereka yang sudah masuk di sini? Jenis-jenis usahanya ya? Jenis-jenis usahanya, betul. Jadi mungkin ada beberapa itu di bidang kosmetik. Oh, kosmetik ada? Kosmetik ada, terus alat-alat kesehatan. Alat-alat kesehatan. Makanan ringan. Makanan juga ada di sini, termasuk pabriknya atau produksi? Kebetulan di sini mereka untuk distribusi aja. Terus untuk bahan baku kue, itu juga ada alat-alat olahraga. Oh, macam-macam ya? Macam-macam. Dari berbagai sektor banyak, tuh kayaknya? Banyak, sangat banyak. Nah, saya yakin itu kan tidak semua gudang yang ada di sini itu beroperasi 24 jam kan? Betul. Nah, untuk masalah keamanannya gimana kalau misalnya anggaplah nih mereka office hour ya, sampai jam 5, jam 6 sore tutup. Terus masalah keamanannya gimana? Kalau untuk keamanan, sistem kita kan untuk gate-nya itu one gate system. Untuk keamanan, security kita juga kerjanya 24 jam. Jadi mereka juga akan melakukan pemantauan keliling untuk mengawasi patroli. Betul. Setiap saat ada patroli keliling ya gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke masalah spek gudang yang bagus. Saya juga orang awam nih, masalah bangunan-bangunan begini kan saya orang awam kan ya. Kebanyakan orang awam itu pasti nggak tahu nih spek gudang atau spek rumah yang bagus itu seperti apa. Kita sekarang bicara spesifikasinya gudang aja. Spesifikasi gudang. Bagaimana cara mengetahui spek gudang yang bagus? Nah, jadi gini, kalau di Siri itu kita untuk pembangunannya bukan hanya asal bangun aja ya. Ya mungkin dengan luasan ini kita bangun pokoknya jadi, kita enggak. Jadi di Siri itu ada konsultannya, jadi konsultan konstruksinya. Jadi dari nol itu sudah ada perhitungan yang melibatkan konsultan. Jadi untuk pengerjaannya pun kita berdasarkan perhitungan konsultan itu, sehingga memiliki safety faktor yang sangat tinggi. Dari nol konsultan itu udah ikut merangkai ya berarti ya? Jadi kita baru jalan itu setelah perhitungan dari konsultan keluar malahan. Oh, I see. Jadi ada konsultan yang khusus untuk menghitung bangunan lah ya, dari segi bangunan gitu ya. Dari segi pemilihan material juga. Ya, betul. Oh, jadi itu bukan satu perhitungan konsultan berlaku untuk semuanya, enggak. Jadi setiap unitnya itu harus punya hitungan sendiri dari konsultannya. Mungkin boleh dikasih tahu juga
tipe-tipe gudang yang modern. Kalau saya lihat di pergudangan Siri ini kan bangunannya modern minimalis semua kan, Pak. Ya, tipe-tipe gudang modern, karena saya sering ke gudang-gudang di luar sana itu. Mohon maaf ya, jadi saya nggak nyebutin siapa-siapa ya. Saya pernah ke gudang-gudang di luar sana itu, mostly itu tuh panas lah, terus yang mungkin aksesnya juga tidak terlalu diperhatikan. Kan kebanyakan gudang-gudang di luar sana itu kan pokoknya asal bangunan untuk taruh barang, mungkin untuk packing dan segala macam. Kalau di Siri gimana, Pak? Jadi Siri ini konsepnya menjawab keresahan-keresahan dari konsumen-konsumen dari tempat lain. Oke. Nah, jadi dari keresahan-keresahan itu kita aplikasikan di Siri. Seperti yang kantornya yang sudah premium, kemudian untuk kekuatan lantainya juga sudah 3 ton per meter persegi. Selain itu kita sudah ada insulasi panas sehingga membantu mengurangi panas dalam gudang, sehingga menimbulkan kenyamanan dalam beraktivitas. Terus ROW jalan yang lebar, itu. Kalau kita mau beli rumah di sebuah perumahan aja kan kita selalu memperhatikan fasilitas-fasilitasnya. Entah yang fasilitasnya clubhouse, kolam renang, atau apapun itulah. Nah, kalau kita bicara gudang yang berada di dalam perumahan, di dalam kawasan pergudangan, begitu ya, itu tuh ada nggak sih fasilitas-fasilitas yang harus kita tahu nih, harus ada supaya menjadikan kawasan pergudangan itu bagus? Oke. Jadi kalau untuk fasilitas yang perlu diperhatikan dari sebuah kawasan pergudangan ya, itu mungkin yang pertama adalah keamanan. Keamanan. Penting banget tuh. Terus ROW atau lebar jalan penting juga, kawasan. Iya. Kemudian pujasera. Oke. Jadi memudahkan karyawan-karyawan untuk nggak perlu keluar jauh-jauh. Yang keempat, izin usahanya, izin usaha kawasannya. Oke. Itu. Kemudian estate management, kantor estate management, di mana kantor estate management itu biasanya mereka akan berfungsi untuk mengelola kawasan. Terus kalau ada tenan yang butuh jawaban dari masalahnya atau mau konsultasi, itu bisa datang ke kantor estate management untuk membantu mereka. Estate management yang mau mendengarkan dan memberikan solusi, begitu ya? Betul. Oke. Terus untuk masalah pelistrikan, air dan segala macam. Ya, infrastruktur. Infrastruktur, betul. Betul. Infrastrukturnya harus juga mendukung dong. Ya. Kalau di Siri gimana infrastrukturnya? Kalau infrastruktur pendukung dari PLN, Telkom, dan PDAM. Sudah ada semua untuk kebutuhan industri. I see. Oke. Jadi sebagai sosok yang lebih berpengalaman dalam masalah pergudangan, Pak Tio, bagaimana caranya atau apakah ciri-ciri untuk menemukan warehouse yang ideal? Untuk menemukan warehouse yang ideal? Betul. Jawabannya cukup mudah sih. Apa itu? Semua yang ideal sudah ada di Siri. Asik. Pak Tio, terima kasih atas waktunya. Sudah membantu kita untuk kasih tahu ciri-ciri gudang yang ideal seperti apa. Semoga Siri semakin sukses dan jaya. Amin. Baik, Sobat Siri, dari pembahasan tadi Anda semua sudah tahu cara atau waktu yang tepat untuk Anda bisa membeli sebuah gudang. Nah, buat Sobat Siri juga, seharusnya Anda juga sudah tahu ciri-ciri gudang yang ideal itu seperti apa, dan jangan sampai Anda menyesal karena resiko salah dalam memilih gudang itu sangat fatal. Jadi untuk Anda Sobat Siri yang sedang membutuhkan unit gudang yang ideal, Anda tahu kan harus kemana. Jadi, kapan serah terima unitmu di Siri?